Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Satya Robbani dengan NIM 2510512164. Hari ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis statistik mengenai kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan akademik di FIK UPN VJ. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengukur sejauh mana kualitas layanan akademik kita memenuhi standar yang telah ditetapkan, sehingga institusi dapat melakukan evaluasi dan perbaikan yang tepat sasaran. Oke, kita mulai dari slide pertama. Dalam fase inisiasi, kami mengumpulkan bukti dasar untuk memastikan integritas audit. Populasi yang saya gunakan yaitu 100 data dummy mahasiswa. Sampel yang saya ambil 30 responden yang terpilih. Metode yang digunakan adalah random sampling. Untuk penelitian ini, saya menggunakan populasi data dummy sebanyak 100 mahasiswa dan saya mengambil 30 responden. Sampel ini dilakukan secara acak dengan pengambilan yang disebut random sampling untuk memastikan bahwa setiap mahasiswa memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Mengapa ini penting? Karena metode acak ini meminimalisir terjadinya bias. Jika kita tidak melakukannya secara acak, hasil analisis kita beresiko tidak representatif dan tidak dapat digeneralisasikan untuk menggambarkan kondisi 100 mahasiswa di populasi. Oke, lanjut. Jadi di sini ada variabel dan juga hipotesis. Mengenai variabel yang diuji adalah variabel Y atau rata-rata kepuasan mahasiswa dengan skala Likert 1 sampai 4. Saya menetapkan nilai 3,0 sebagai standar ideal atau batas kategori cukup. Hipotesis yang saya susun adalah H0, yaitu rata-rata kepuasan mahasiswa sama dengan 3,0. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan. H1, rata-rata kepuasan mahasiswa tidak sama dengan 3,0. Hipotesis ini akan diuji untuk melihat apakah kepuasan mahasiswa benar-benar berada di level standar atau ada penyimpangan yang signifikan. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai statistik deskriptif. Berdasarkan analisis deskriptif, diperoleh nilai mean atau rata-rata sebesar 3,04. Ini menunjukkan secara sekilas rata-rata kepuasan mahasiswa sedikit di atas ambang batas standar 3,0. Saya juga menghitung median untuk melihat nilai tengah, standar deviasi untuk melihat seberapa bervariasi jawaban responden, serta nilai minimum dan maksimum untuk melihat rentang kepuasan terendah dan tertinggi dalam sampel. Data deskriptif ini memberikan gambaran umum, namun belum menjadi kesimpulan final. Oke, next. Nah, pada pendugaan parameter, selanjutnya saya akan melakukan pendugaan parameter dengan tingkat kepercayaan 95%. Kita tidak bisa hanya mengandalkan nilai min sampel saja, karena kita ingin menduga kondisi populasi. Saya menghitung standar error dan interval kepercayaan. Rentang interval yang didapat adalah 2,82 sampai 3,27. Semakin sempit rentang ini, maka semakin presisi estimasi kita. Karena nilai 3,0 berada di dalam rentang ini, hal ini memberikan sinyal bahwa rata-rata populasi sangat mungkin berada di sekitar angka standar tersebut. Oke, lanjut slide berikutnya. Nah, ini adalah uji hipotesis. Berdasarkan hasil uji statistik, diperoleh p-value sebesar 0,893. Karena p-value lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, maka H0 tidak ditolak.
Apa maknanya? Artinya, secara statistik tidak terdapat bukti yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa rata-rata kepuasan mahasiswa berbeda dari standar 3,0. Kualitas layanan akademik FIK UPNVJ saat ini sudah stabil, konsisten, dan telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan institusi. Tidak ada penurunan kualitas signifikan. Namun, juga belum ada lonjakan yang melampaui standar secara drastis. Berikut adalah eh, sebagai kesimpulan dari analisis yang sudah saya lakukan bahwa eh, layanan akademik FIK UPNVJ sudah berada pada titik yang baik dan memenuhi ekspektasi standar. Namun, agar tidak stagnan, saya merekomendasikan dua hal. Pertama, melakukan evaluasi spesifik terhadap kelompok mahasiswa yang memberikan skor rendah. Kedua, meningkatkan service excellence agar kedepannya skor rata-rata dapat bergeser ke 3,5. Demikian, itu saja presentasi dari saya mengenai analisis yang sudah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.